Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 September 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si alias si Redatel yang membawa nuansa sama Ratu Dewana. Dia juga berhenti dulu di dekat pohon karena Pak Fajar lagi ke toilet. Lalu di sini juga niat jahatnya dia timbul, dia juga akan menukarkan cincinnya nuansa sama cincinnya Ratu Dewana. Dia tidak sadar bahwa cincin itu sudah ditukarkan sama si Ken Kelvin sama si Ika. Akhirnya cincin ini kembali lagi sama aslinya, yaitu kepada Ratu Dewana. Lalu di sini juga sudah beres ditukarkan, dan di sisi lain di sini Dewa yang lagi ngobrol sama Panopal Bupara, datanglah Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga nanyakan kemana si Alia. Lalu dia ngomong kepada Pak Fajar. Lalu sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa bahwa saya punya kabar baik, kata Pak Fajar. Dia juga mengatakan semuanya bahwa nuansa sama Ratu Dewana masih hidup. Dia sudah ketemu. Di sini juga Pak Fajar sudah menceritakan semuanya. Dewa juga sangat kaget. Tapi di sisi lain di sini Panopal dia sangat marah karena Ratu Dewana dia dibawa oleh si Alia si Ratel. Lalu terlihat Panopal juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Dia juga menyalahkan Pak Fajar dan marah kepada Pak Fajar. Lalu singkat cerita dia juga langsung mencari si Alia si Ratel. Lalu di sini si Alia si Ratel yang ada dekat pohon, dia sudah menukarkan cincin. Dia tidak sadar bahwa cincin itu sudah ditukarkan oleh si Ken Kelvin sama si Ika, malah ditukarkan lagi ke aslinya. Lalu gak lama kemudian datanglah Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga nanya kepada si Alia si Ratel, kenapa kamu di sini, kata Pak Fajar. Di sini juga si Alia si Ratel juga dia alasan kepada Pak Fajar. Pas lagi ngobrol, pas dia mau berangkat dari tempat itu, datanglah Panopal. Lalu di sini Panopal juga ngomong kepada si Alia si Ratel, saya tahu maksud kamu, kelicikan kamu saya tahu, kata Panopal. Lalu Panopal juga dia ngomong kepada si Alia si Ratel, kamu itu persis kayak ibu kamu. Terjadilah di sini cekcok antara si Alia sama Panopal. Lalu gak lama kemudian Pak Fajar dia ikut ngomong, tapi di sini Panopal marah kepada Pak Fajar, kamu jangan ikut campur, kamu tidak tahu apa-apa, kata Panopal kepada Pak Fajar. Pas lagi cekcok di sini datanglah Nana sama Dewa. Lalu Nana juga dia langsung menyapa kepada si Alia si Ratel, dan dia juga langsung dia mau mengambil Ratu Dewana di tempat ranjang. Dan di sini Panopal ngomong kepada Nana, tahan dulu nak, kamu perhatikan dulu bayi itu, jangan-jangan bayi itu sudah ditukar sama perempuan licik ini, kata Panopal kepada Nana. Tapi di sini Nana tidak percaya kepada Panopal, dia juga langsung menggendong Ratu Dewana. Memang itu Ratu Dewana karena cincinnya sudah ditukarkan lagi oleh si Alia si Ratel. Lalu di sisi lain Bupara dia dalam batinnya dia juga sama kepikiran sama Panopal, jangan-jangan cucu saya ditukarkan sama anaknya si Alia. Dan di sini Dewa juga sama kayak pikiran sama kayak Panopal, dan Pasha, Saskia dan Pak Lucky juga di sini dia juga sama kayak batinnya Pak Bupara sama Dewa. Dia curiga kepada si Alia si Ratel bahwa nuansa itu sudah ditukarkan sama Ratu Dewana. Lalu di sini Bupara juga dia pengen menggendong cucunya dan dikasihkan oleh Nana. Pas dia lagi menggendong Ratu Dewana, di sini Bupara juga dia ingat kepada orang yang telah membawa dia. Ini bukan pemulung yang menemukan, tapi waktu itu orangnya cantik, kata Bupara. Lalu di sisi lain rombongan si Ken Kelvin dan si Ika dia lagi melihat dari kejauhan. Dia tidak sadar bahwa Bupara di sini melihat dia. Lalu Bupara juga dia ngomong kepada Dewa sama semua orang yang ada di sana, itu perempuannya yang membawa Ratu Dewana waktu ketemu di toko pakaian bayi, kata Bupara sambil menunjuk kepada si Rafa yang ada di dekatnya si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga dia sangat marah, dan dia juga langsung ngomong kepada Lucky sama Pasha, dan dia juga langsung mengejar mereka. Lalu di sini mereka juga rombongan Black Angel juga sama si Ken Kelvin juga dia juga dikejar oleh rombongan Lucky. Lalu si Ken Kelvin juga dia langsung masuk ke mobil sama si Ika, dan rombongan Black Angel sama si Rafa juga dia ketangkap sama Lucky, Pasha dan Dewa. Tiba-tiba di sini pas dia mau dibawa ke tempat di mana
Bu Farah dan Nana yang lagi menunggu dan si Alia Siatul, tiba-tiba si Ken Kevin dia mau menabrak rombongan Lucky, Fajar sama Dewa. Lalu dia juga langsung masuk ke mobilnya si Ken Kevin. Lalu di sisi lain keesokan harinya di sini juga Pasha juga mengantarkan Saskia, dan pas sampai ke rumah Saskia dia menerima telepon dari rombongan Prisa Dewa bahwa rombongan Prisa Dewa juga mengatakan kepada Pasha dia menemukan jerigen bensin di dekat rumah sakit yang kebakaran. Lalu singkat cerita di sini juga Pasha juga sama Lucky pergi ke rumahnya, yaitu ke kontrakannya Dewa. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke kontrakannya. Dia juga sangat bahagia karena Ratu Dewana sudah kembali ke pelukannya. Lalu gak lama kemudian datanglah Neta menghampiri Nana. Di sini Neta juga sangat bahagia karena Ratu Dewana sudah ketemu. Tapi di sisi lain di sini Dewa juga dia masih kepikiran omongannya Penopal. Saya harus mencari tahu, saya harus ngomong kepada Nana. Lalu dia juga langsung berdiri dan dia juga langsung ngomong kepada Nana. Kita harus meyakinkan bahwa ini anak kita apa bukan. Jangan-jangan ini ditukar sama si Alia. Kamu kan tahu si Alia, kata Dewa. Kita harus tes DNA, kata Dewa kepada Nana. Tapi di sini Nana malah marah dan dia juga tidak mau tes DNA, dan saya yang mengandung dan saya melahirkan. Saya tahu ini anak kita, kata Nana kepada Dewa sambil dia juga langsung meninggalkan Dewa. Dia pergi ke kamar. Lalu gak lama kemudian di sini pas Nana sudah pergi ke kamar, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Lalu Dewa juga dia langsung keluar. Pas keluar di sini Pasha sama Lucky. Lalu Dewa juga nanya kepada Pasha, ada apa Pasha, kata Dewa. Lalu Pasha juga di sini menceritakan semuanya kepada Dewa, dan di sini Dewa juga sama Pasha sama Lucky juga dia pergi ke rumahnya si Ken Kevin. Singkat cerita sampailah ke depan rumahnya si Ken Kevin. Dia juga tidak langsung masuk ke rumahnya si Ken Kevin, tapi dia memantau dari kejauhan. Pas dia lagi memantau dia sangat kaget kok ada pemulung yang datang ke rumahnya si Ken Kevin. Lalu di sini Pasha juga dia curiga dan Dewa juga dia curiga. Lalu dia juga langsung memperhatikan terus pemulung itu yang lagi mengetok pintu rumahnya si Ken Kevin. Gak lama kemudian si Ken Kevin juga di sini keluar, dan pemulung itu juga dia dikasih duit sama si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia ngomong kepada pemulung itu, kamu jangan bilang sama siapa-siapa, kamu harus menyimpan rahasia ini, kata si Ken Kevin sambil mengasihkan uang kepada pemulung itu. Lalu pemulung ini juga sudah dikasih uang sama si Ken Kevin, sudah dibayar. Dia juga pergi dari hadapannya si Ken Kevin. Dia tidak sadar bahwa di depan di sini Pasha sama Dewa dan Lucky sudah menunggu dirinya. Di sini pas dia di depannya Pasha sama Lucky dan Dewa, dia juga langsung dicegat. Lalu dia juga langsung disenderkan ke batang pohon. Lalu dia juga langsung ditanya. Tapi di sini pemulung itu tidak mau ngaku, dia malah membohong, dan dia juga langsung dihajar oleh Lucky dan Dewa. Lalu di sini Dewa juga sama Pasha akan membawa dia ke kantor polisi, baru dia akan mengatakan semuanya. Singkat cerita, pemulung ini juga dia mengatakan semuanya kepada Dewa dan Lucky dan Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 September 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ingin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata balelo lobati soledat karena Mimin kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.